Jadi bagi teman-teman nakes, teman-teman guru yang saat ini bekerja sebagai non-ASN dan belum bisa diterima menjadi P3K di tahun 2022 ini, masih ada kesempatan di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara. Jadi kali ini ada berita menarik yang diberitakan langsung oleh website Kementerian Pan-RB, yaitu berkaitan dengan kepastian pengadaan atau seleksi CASN di tahun 2023. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pan-RB. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi, inilah berita yang disampaikan oleh website resmi Kementerian Pan-RB, yaitu menpan.go.id. Judulnya, Menteri Pan-RB pastikan pemerintah buka penerimaan CASN tahun 2023. Kita coba bacakan. Jakarta, pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023, tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Senin 26 Desember 2022. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman, jelas Menteri Anas. Khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, impuh Menteri Anas. Sementara itu, untuk P3K akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala PKN, jelasnya. Lebih lanjut, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun, dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat, serta daerah otonom baru Papua pungkasnya. Jadi itulah berita atau informasi terkait dengan kepastian pengadaan CASN di tahun 2023. Jadi bagi teman-teman nakes, teman-teman guru yang saat ini bekerja sebagai non-ASN dan belum bisa diterima menjadi P3K di tahun 2022 ini, masih ada kesempatan di tahun 2023. Manfaatkan kesempatan itu sebagai kesempatan yang mungkin bisa dianggap sebagai kesempatan terakhir, sehingga teman-teman bisa berjuang lebih keras untuk bisa diterima sebagai aparatur sipil negara.
Dan bagi teman-teman yang fresh graduate mungkin nanti bisa mendaftar sebagai CPNS ya. Tetapi tadi sudah disebutkan bahwa untuk rekrutmen CPNS hanya untuk formasi yang sangat dibutuhkan seperti hakim, dosen, jaksa, dan tenaga teknis tertentu seperti talenta digital gitu ya. Jadi untuk guru dan nakes sepertinya akan diarahkan ke P3K semuanya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.